Dia perkasa, Raja mulia. Seluruh bumi sujud menyembah. Dia berkuasa, puji namanya. Beritakanlah perbuatannya. Dia perkasa, Raja mulia. Yesus Tuhan, Raja mulia. Segala tantangan di dunia tak semudah yang dapat manusia pikirkan. Tak semua daya dan upaya mampu mengatasi segala persoalan. Di saat kau akan menyerah, serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Uweo, uweo. Uweo, uweo. Semua yang kudus dan mulia, dan air mata mengalir penuh harapan. Di saat kau akan menyerah, serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Uweo, uweo. Uweo, uweo. Serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia datang. Serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Sedia bila Dia datang. Sedia bila Dia mengangkat.
kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia datang. Serahkan bebanmu di kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Serahkan bebanmu di kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Sedia bila Dia datang. Sedia bila Dia mengangkatmu. Serahkan bebanmu di kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia datang. Serahkan bebanmu di kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Serahkan bebanmu di kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Sedia bila Dia datang. Sedia bila Dia mengangkatmu. For He was pierced for our transgressions, and He was crushed to bear all our sins. He was whipped so we could be healed, and He was beaten so we could be whole again. Jesus bears it all, 'cause He is love. For He was pierced for our transgressions, and He was crushed to bear all our sins. He was whipped so we could be healed, and He was beaten so we could be whole again. Jesus bears it all, 'cause He is love. Jesus bears it all, and He was beaten so we could be whole again. Jesus bears it all. Oh Jesus, Jesus bears it all. Jesus bears it all. Jesus bears it all.
because He is love. He is love. Shalom Jemaat MCC BSD, kembali lagi di MCC BSD News dan berikut adalah informasinya. Minggu depan, ibadah raya online kita akan dilayani oleh Pastor Anta Kirana yang akan dimulai jam 9.30 pagi dan 5 sore. Link sudah dibuka 15 menit sebelum ibadah dan masih dibuka 10 menit setelah ibadah agar jemaat bisa berkomunikasi dan saling menyapa. Menara Stars Online juga akan tayang di Church Online Platform. Adik-adik Menara Stars, jangan lupa untuk saksikan Meno and Friends setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Church Online Platform. Untuk para jemaat MCC BSD, kita juga mempunyai home dan berikut adalah jadwal home masing-masing area. Sekian MCC BSD News kali ini, selalu percaya perkenanan Tuhan sempurna di hidup Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bila kita ada sampai hari ini, itu bukti dari kemurahan Tuhan. Saudara bisa bicara sama kiri kanannya yang di rumah saudara, mungkin ada suami, istri, anak-anak, ngomong gini, kita dipelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Yesus hebat bagiku. Semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Dahsyat dan ajaib, hebat dan berkuasa. Kau Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Kau memelihara kami. Tak Kau sia-siakan pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami bukan apa yang kami lihat. Hidup kami bukan apa yang kami dengar. Sebab kami tahu yang kami lihat, yang kami dengar, itu bisa mengecewakan, bisa menakutkan. Tapi kami mau hidup karena kami percaya. Yang kami percaya adalah Tuhan pasti menolong hidup kami. Hanya pujian dan sembah kami bawa kepada Tuhan. Sikaraba ya rala bashandara laba ya rala bakama ya rala bashandara laba baba ya rala bashandara. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Inilah hati kami. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Katakan dengan imanmu, tak usah kita takut dan gentar. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Yesus hebat, Yesus sungguh ajaib perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Katakan sungguh-sungguh. Sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa. Sungguh kau hebat, come on. Ajaib dan perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Berkat segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia yang layak menerima segala pujian, segala sembah, hormat, dan kemuliaan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami percaya hari ini pun Engkau tetap berbicara dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami, bahkan telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Kami percaya hari ini pun juga Tuhan hadir dimanapun kami dapat mendengarkan firman ini. Dan kami juga percaya bahwa firman yang penuh dengan kuasa itu boleh tertanam di dalam batin kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh melakukan kebenaran firman itu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, saya percaya hari ini kita berada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun jemaat MCC wilayah BSD berada, saya percaya tangan Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan berbicara tentang keberanian untuk memberi. Kenapa memberi itu dibutuhkan keberanian? Sebelumnya kita akan baca dulu Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal ini merupakan sebuah hasil perenungan atau intisari sebuah pengalaman atau kesimpulan dari sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh penulis Amsal dari rangkaian peristiwa baik yang dialami sendiri maupun dialami oleh orang lain. Dan dia menemukan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dikatakan demikian. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Di sini berbicara tentang hal yang sepertinya tidak biasa. Karena seringkali kita mendengar hemat pangkal kaya. Begitu saudara ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, tetapi di dalam hukum firman Tuhan kita bisa melihat ada hal yang berbeda. Ya, nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi saudara. Nah saudara yang dalam Tuhan, kenapa dibutuhkan keberanian untuk memberi? Yang pertama adalah memberi yang dilakukan dengan tulus itu berarti memberi dengan melawan ego kita sendiri. Saudara yang dalam Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus pernah bertemu dengan seorang pemuda yang tiba-tiba datang menemui dia. Dan dia pemuda ini berkata, bagaimana supaya aku mendapat hidup yang kekal. Yesus katakan di perintah hukum Taurat ada disebutkan 10 perintah Allah. Orang muda ini berkata begini,
itu sudah kulakukan dari sejak muda. Dia katakan demikian. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, orang muda ini dia adalah orang yang kaya, dikatakan juga seorang pemimpin dan juga seorang yang dipanut oleh orang-orang di sekitarnya saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkata begini, jualah seluruh hartamu, ya, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Yesus tidak mengajarkan bahwa mengikut Yesus harus jadi miskin, tidak. Tetapi Yesus sedang mengajarkan bahwa ketika seseorang mau menabur, mau memberi, maka dia perlu mengalahkan egonya. Ego yang membuat dia terikat dengan apa yang dia punya. Sehingga apa? Mengalami kesulitan yang berat ketika untuk memberi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang berikutnya adalah kenapa memberi itu dibutuhkan keberanian. Hal yang berikutnya adalah karena ketika kita memberi, seringkali kita harus mengesampingkan kebutuhan kita sendiri. Ya memang kalau kita memiliki kelimpahan untuk memberi dari kelimpahan kita, itu mungkin tidak begitu terlalu sulit ya. Kecuali memang pada dasarnya orang itu kikir atau pelit begitu. Tetapi ketika orang itu memiliki kelimpahan yang luar biasa dan dia dapat memberikan segala sesuatu dari kelimpahannya, dia bisa saja melakukannya dengan enteng, dengan gampang, dengan mudahnya. Tetapi ketika orang ini mau memberi, namun dia juga punya kebutuhan, bahkan mungkin kebutuhan yang mendesak, maka ini menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah perlawanan yang dibutuhkan keberanian untuk mengesampingkan kebutuhan kita. Dalam Alkitab contohnya jelas, yaitu janda di Sarfat. Ketika masa kekeringan terjadi 3,5 tahun, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, kemudian juga dia bertemu dengan sebelum dia pergi ke tepi sungai Kerit, dia bertemu dengan janda di Sarfat, saudara yang dalam Tuhan. Kita bisa melihat di situ saudara bahwa janda di Sarfat itu bertemu dengan Elia, lalu janda ini sedang mengumpulkan kayu bakar untuk apa? Untuk membuat roti dari tepung yang sisa dan minyak yang sisa yang ada di rumahnya dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menjelaskan itu kepada Elia, lalu Elia berkata begini, buatlah juga untuk aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janda di Sarfat ini berkata begini, kami hanya memiliki sedikit tepung, bahkan sedikit minyak. Saya mengumpulkan kayu api, ketika saya pulang, saya akan masak tepung itu dengan minyak itu untuk 2 ketul roti, 1 untuk saya, 1 untuk anak saya. Ketika kami makan, maka setelah itu kami tidak tahu lagi apa yang harus kami makan, mungkin kami akan mati. Lalu Elia berkata begini, buatlah untuk aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah pergumulan yang luar biasa untuk memberi. Karena apa? Karena kita punya kebutuhan. Karena kita punya urgensi terhadap apa yang kita miliki. Nah, disinilah dibutuhkan keberanian, saudara. Ya, keberanian bukan hanya sekedar nekat, tetapi keberanian bahwa kita percaya kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan pasti yang memelihara hidup kita. Nah, kenapa memberi itu membutuhkan keberanian? Karena apa? Karena kita sedang melawan arus pemahaman umum yang berkata lebih berbahagia menerima daripada memberi. Begitu saudara ya kan? Ya, seringkali orang berpikir ya lebih berbahagia menerima dong daripada memberi gitu saudara ya. Ya, karena apa? Karena kita mendapat sesuatu. Karena akan ada penambahan terhadap apa yang kita punya. Akan ada penambahan segala apa yang kita miliki hari ini. Bahkan segala sesuatu yang mungkin kita idam-idamkan lalu diberikan oleh orang lain. Wah, itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi tahukah saudara, Alkitab berkata bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, ini butuh keberanian untuk kita bisa memberi, saudara. Kita memiliki keberanian untuk memberi. Saya percaya kita sedang bertumbuh di dalam kebenaran yang diajarkan oleh Kristus dalam hidup kita. Nah, saudara, ketika kita memiliki perbendaharaan apapun itu, ya,
Perbendaharaan itu bisa saja uang, bisa saja segala sesuatu yang kita raih dengan keberhasilan kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini berbicara tentang apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Artinya dari segala apa yang kita punya, ada dua hal, yaitu apa? Benih untuk ditaburkan, dan yang kedua adalah gandum atau roti untuk dimakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang bijak adalah orang yang dapat mengenali mana benih, mana roti. Artinya adalah ada bagian yang dia perlu taburkan, ada bagian yang bisa dia nikmati untuk pemenuhan kebutuhan secara konsumtif. Alkitab mengajarkan demikian. Kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya sedang mengajar kepada kita untuk tidak menjadi seorang penguasa atas apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga dia percayakan bukan hanya roti, tetapi dia percayakan benih. Supaya apa? Supaya kita dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapapun yang kita punya hari ini, saya mau katakan, dua hal ini akan selalu ada dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita mau mengelolanya. Nah, saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana cara membangun keberanian untuk memberi, supaya kita dapat mengelola, menjadi pengelola yang baik dari apa yang Tuhan percayakan dalam perbendaharaan kita, supaya kita menjadi pengelola yang baik. Karena saya percaya firman Tuhan memberikan sebuah gambaran yang jelas bahwa orang yang dapat dipercayai untuk mengelola perbendaharaan yang Tuhan percayakan, akan Tuhan percayakan lebih besar lagi dalam kehidupannya. Jujur saya mau katakan, berbicara topik ini dalam masa pandemik ini menjadi sebuah hal, menjadi sebuah pergumulan. Karena rasa-rasanya situasinya nggak tepat. Karena apa? Kita banyak kebutuhan. Ada juga mungkin di antara kita yang kehilangan penghasilan atau penghasilan yang dikurangi, atau sekarang sedang merintis usaha baru karena sudah di PHK dan sebagainya. Tetapi satu hal saya mau katakan pada saudara. Justru masa-masa seperti inilah ketika kita belajar untuk mendengar firman Tuhan dan mentaatinya, maka kita akan banyak belajar dan juga akan terus hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Terutama memerdekakan kita dari egosentris yang hanya berfokus kepada diri sendiri. Tetapi mulai belajar untuk mementingkan juga kepentingan orang lain. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah taburkanlah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa membangun keberanian untuk memberi kalau saudara tidak bertindak. Ketika saudara hanya diam saja dan saudara menikmati perbendaharaan saudara tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain di sekitar saudara, saya percaya keberanian untuk memberi tidak akan pernah bertumbuh. Ketika saudara menunggu terlebih dahulu supaya saudara mengalami kelimpahan, baru saudara berkata, saya akan memberikan apa yang dibutuhkan orang lain. Yang penting saya berkelimpahan dulu, yang penting saya punya segala sesuatu dulu. Saya mau katakan, keberanian untuk memberi tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi belajarlah hal yang pertama, yaitu apa? Taburkanlah. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di sini bukan berbicara tentang bagaimana kita menguber kekayaan, bagaimana kita mengejar kekayaan dengan menabur. Saya mau katakan pada saudara, ketika seseorang belajar taat kepada firman Tuhan, khususnya dalam hal melakukan penaburan, hukum ini akan terjadi. Jadi yang namanya hukum itu,
Ketika dilakukan, maka orang akan merasakan akibatnya. Ketika dilakukan, maka orang akan mengalami akibatnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, artinya adalah mari kita bertindak untuk apa? Menabur. Ya. Bahkan tadi dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hukum yang pertama ketika seseorang menaburkan benih yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dia menaburkan kepada orang yang memiliki kebutuhan. Dia menaburkan kepada orang yang memiliki kesukaran. Hukum yang pertama adalah dia akan menuai. Yang kedua adalah ada satu hukum lagi, saudara. Hukum ini sangat penting. Ketika kita belajar untuk menaburkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Hukum yang kedua adalah buah-buah kebenaran itu dapat dirasakan oleh orang lain. Itulah seharusnya yang menjadi esensi dari kekristenan. Bukan hanya bicara tentang firman. Bukan hanya banyaknya doa, tidak salah banyak berdoa. Tetapi sudahkah buah-buah kebenaran, di mana kebenaran itu kita pelajari, di mana kebenaran itu kita renungkan, di mana kebenaran itu kita dengar, bahkan kita tangkap dengan baik, sudahkah buah-buahnya dinikmati oleh orang lain? Salah satunya melalui apa? Berani memberi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, taburkanlah. Akan membawa dampak dalam hidup kita. Karena itu merupakan suatu hukum. Yang menabur akan menuai. Yang menabur, maka buah-buah kebenarannya akan dirasakan oleh orang lain. Karena saya percaya satu perbuatan dalam kebenaran akan jauh lebih besar gaungnya daripada ratusan bahkan ribuan kata yang diucapkan oleh orang-orang tentang kebenaran. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah relakanlah. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jujur saya mau katakan, makanya tadi pertama kenapa dibutuhkan keberanian untuk memberi, karena pada prinsipnya manusia itu punya ego, ya, lebih berfokus kepada dirinya sendiri, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Ketika kita mau belajar memberi, wah rasanya wah berat sekali. Oh, tapi kan begini, tapi kan begitu, saudara. Wah, kita kan punya banyak kebutuhan, kita kan punya keinginan-keinginan yang harus kita penuhi. Kita kan punya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita penuhi dan sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dan kita perlu memiliki hati yang rela. Artinya apa? Ketika kita belajar melakukan firman Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Jujur saya mau katakan, awal-awalnya ketika kita mulai belajar menabur, pasti ada rasa nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Biasanya lebih berbahagia menerima daripada memberi. Sekarang bagaimana caranya lebih berbahagia memberi daripada menerima? Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara terus melatih diri untuk menabur, dan saudara melatih diri juga untuk merelakan apa yang menjadi benih itu ditaburkan kembali supaya berlipat kali ganda dan buah-buah kebenaran muncul dalam kehidupan saudara sehingga orang bisa menikmati, dan juga saudara menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saya percaya Tuhan dipermuliakan. 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, ayat ini bukan berarti menghalangi orang untuk menabur, tidak. Tetapi sebenarnya justru memberikan dorongan kepada orang-orang percaya pada saat itu di Korintus, saudara, untuk menabur. Tetapi bukan dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
kita perlu melatih hati kita untuk tidak terikat dengan benih-benih yang Tuhan percayakan. Supaya kita bisa menaburkan benih itu. Ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun perbendaharaan yang kita punya hari ini, berapapun perbendaharaan yang kita punya hari ini, di situ ada benih, di situ ada roti. Benih ini harus ditaburkan. Dan belajarlah untuk mengembangkan kerelaan hati untuk menaburkannya. Saudara, saya ingat sekali di awal pandemik bulan Maret yang lalu, saudara ya, ketika pertengahan bulan Maret itu, saya masih sempat keluar kota, pelayanan terakhir tanggal 15 Maret itu di Bandung, dan di situ sudah cukup rame di Bandung di daerah Jawa Barat, bagaimana pandemik itu melanda dan banyak sekali peristiwa dan kematian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kembali ke Jakarta, puji Tuhan, kembali dengan baik, ya. Dan saat itu juga berita di medsos, kemudian juga di berita-berita dan sebagainya, bagaimana pandemik itu begitu menakutkan sekali bagi banyak orang. Bahkan khususnya bagi mereka yang bekerja dalam bidang angkutan sangat terganggu sekali karena tidak boleh bawa penumpang, bahkan juga dibatasin pergerakannya dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, muncul di dalam hati saya secara pribadi, Tuhan, saya mau berbuat sesuatu. Saya mau berbuat sesuatu semampu dan sejangkauan saya, supaya saya bisa paling tidak berbagi dan meringankan pergumulan orang sesuai dengan apa yang dapat saya kerjakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sekelompok ojek online pada saat itu di akhir Maret itu kirimkan WA ke istri saya karena salah satu anggota mereka juga teman sesama alumni dari SMP yang sama dengan istri saya. Lalu kami sepakati kami akan bikinkan kurang lebih sekitar hampir 20 paket sembako itu, saudara, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka menerima begitu antusias sekali karena pada saat itu jujur itu menjadi sebuah awal paceklik di dalam usaha yang mereka jalankan ataupun juga ojek online pada saat itu. Dan mereka sangat berterima kasih sekali, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap keinginan yang selaras dengan firman Tuhan, ada Tuhan yang menyertai. Saudara, waktu ketika saya mengantar paket sembako itu pada malam hari itu, saudara, teman saya telepon, Pak, ada di mana Pak? Kok tadi nggak ikut komsel di tempat via Zoom dengan kita gitu. Wah, saya bilang saya nggak bisa karena jam 5 sampai jam 7 itu pas saya lagi di jalan, terus saya juga lagi konsentrasi untuk membagikan paket-paket sembako ini. Ya. Loh, buat siapa Pak? Buat ojol. Ojol itu apa? Ojek online, saya bilang. Lalu dia katakan begini, Pak, Bapak masih bisa sempat nggak belanja? Buat apa Pak? Biar buat bisa lebih banyak lagi paket yang dibuat. Wah, saya bilang, nanti dulu Pak, saya antar dulu paket ini, nanti kita atur lagi. Akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, dari belasan paket yang kami siapkan, ya, dan Tuhan gerakan juga teman-teman yang mengetahui apa yang kami lakukan. Sekarang ini sudah hampir sekitar 200 sampai 250 paket yang kami bagikan, saudara, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak terbatas hanya ojol saja, tapi juga pemulung, kemudian juga orang-orang susah yang ada di pinggir jalan, sopir-sopir angkutan dan sebagainya, semuanya kita bagikan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar mengelola apa yang menjadi benih yang Tuhan percayakan, saya percaya ada penyertaan Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah ada orang-orang yang Tuhan bisa kirim untuk mendukung kita. Yang ketiga adalah Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, bagikan itu, taburkan itu. Saya percaya itu adalah ladang penaburan yang tepat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita belajar dan berani keluar dari ego kita, kita belajar untuk juga boleh memikirkan kepentingan orang lain. Ada Tuhan di situ, ada penyertaan Tuhan di situ. Kebenaran bukan hanya sekedar kebenaran yang dibicarakan, tetapi kebenaran itu menjadi kebenaran yang hidup. Dan buah-buah itulah yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana kita mengelola benih yang Tuhan percayakan. Hari ini,
Saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Saudara berpikir, wah saya masih punya banyak kebutuhan Pak. Saya masih punya banyak hal yang harus saya penuhi dan sebagainya. Saya mau kata pada saudara dengar baik-baik. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Firman-Nya tidak pernah berubah apapun situasi hari ini. Tapi satu hal yang saya mau kata pada saudara dengar baik-baik. Di dalam genggaman kita hari ini berapapun itu ada benih, ada roti. Mari kita belajar untuk mengenali mana benih, mana roti. Dan yang berikutnya adalah mari kita kelola benih itu. Taburkanlah dan relakanlah. Relakan dengan hati yang lapang. Supaya kita dapat menaburkan itu dengan sukacita. Karena Tuhan suka dengan orang yang menabur dengan sukacita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pahami dengan baik. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan juga mau bukan hanya menolong kita, tapi Dia mau supaya kita bekerja sama dengan Dia untuk boleh menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk membangun keberanian untuk memberi. Walaupun mungkin saat-saat ini menjadi sebuah tantangan yang berat bagi kita untuk memberi. Tapi dengar baik-baik. Ada benih, ada roti. Mari kita kelola benih itu. Untuk kita taburkan. Dan saya percaya. Apa yang kau taburkan. Semampu dan sejangkauan engkau. Seberapa besar, seberapa kecil. Semuanya pasti akan diberkati Tuhan. Akan menjadi kesaksian nyata. Bagi orang lain. Bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang mengasihi semua orang. Dan yang mau memberkati banyak orang. Memberkati semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman Tuhan hari ini Bapa boleh menjadi ingat-ingatan bagi kami. Kami dipanggil dan diberkati bukan hanya untuk diberkati saja, tapi untuk menjadi berkat. Tuhan biarlah kami boleh terus membangun dan menumbuhkan keberanian untuk memberi dengan cara menaburkan benih yang Tuhan sudah percayakan di dalam tangan dan genggaman kami. Seberapa besar, seberapa kecil benih itu. Ketika kami taburkan, kami percaya pasti akan menjadi berkat. Pasti akan membawa berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kami boleh belajar untuk merelakan. Ketika kami menaburkan dengan hati yang rela, kami percaya Tuhan juga disenangkan. Ketika kami menaburkan dengan hati yang rela, maka kami menaburkannya bukan dengan terpaksa. Ketika kami menaburkannya dengan rela, maka ada sukacita yang tumbuh dalam hidup kami untuk menaburkannya bagi orang lain. Kami percaya Bapa di surga, biarlah dalam masa-masa seperti ini pun kami tetap dapat menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hamba berhenti berbicara, Tuhan terus berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menyertai dan memberkati, berkati usaha pekerjaan, bisnis profesi yang hari ini mungkin sedang bergumul untuk pekerjaan tetap atau juga penghasilan tetap. Tuhan juga berkati segala apapun yang menjadi buah tangan atau buah karya dari segala yang dikerjakan, Tuhan juga berkati. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Nathanael, STH, MA yang telah melayani kami semua dalam pewartaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Nah, jemaat Tuhan, mari kita kembali berdoa syafaat bersama-sama. Kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa terus-menerus tanpa henti-hentinya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, untuk keamanan bangsa ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa supaya setiap orang yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, bahkan khususnya yang sakit karena corona, Tuhan pulihkan, Tuhan buat mujizat. Dan biarlah Tuhan
pandemi ini segera berakhir karena kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Kami juga memberkati untuk kota Tangerang, BSD, Bintaro, Gading Serpong, Alam Sutra, dan sekitarnya di mana gereja Tuhan berada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan, mengalami pertobatan dan beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh tim aparat yang ada. Supaya Tuhan memakai mereka semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap keluarga yang bermasalah dengan finansial hari ini Tuhan. Berikan jalan keluar. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh dan fisik. Tuhan pulihkan, berikan kesehatan dan kesembuhan prima bagi jemaat-Mu ya Tuhan, hamba-Mu memohon. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang bekerja dan kemudian berbisnis dan mengalami tantangan dalam bisnis dan pekerjaannya Tuhan. Engkau pribadi yang akan menolong keluarga-keluarga ini melewati badai yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga doakan untuk setiap ibadah-ibadah online, acara-acara program online MCC BSD. Supaya semuanya menjadi berkat bagi kami semua, bagi jemaat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita semuanya dan mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke dalam hati kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengharapkan kita masih terus beribadah bersama-sama. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semudah yang dapat manusia pikirkan. Tak semua daya dan upaya mampu mengatasi segala persoalan. Di saat kau akan menyerah, serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Uweo, uweo. Uweo, uweo. Semua yang kudus dan mulia, dan air mata mengalir penuh harapan. Di saat kau akan menyerah, serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu. Uweo, uweo. Uweo, uweo. Serahkan bebanmu di kaki Yesus. Sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa.
sedia bila Dia datang. Serahkan bebanmu di kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu, serahkan bebanmu di kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia mengangkatmu, sedia bila Dia datang, sedia bila Dia mengangkatmu. Serahkan bebanmu di kaki Yesus, sadari hanya Tuhanlah yang berkuasa. Sedia bila Dia datang.